senantiasa dan selalu tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara pembebasan budaya positif oleh guru penggerak hari ini Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 segera sama-sama kita mulai. Sebagai peracara pertama yakni pembukaan, baik untuk mengambil barokah dalam acara kita ini, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara pertama yakni sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Kemiri, dalam hal ini Bapak Jami'in SPD SD. Kepada beliau waktu dan tempat kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan undangan yang dilayangkan di WA, yang seyogyanya yang akan hadir adalah 2 orang guru per sekolah. Namun sampai saat ini dari 6 sekolah yang ada di gugus 4 ada 2 sekolah yang belum hadir. Alhamdulillah untuk Lorong Mage rupanya sudah hadir semua. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada SD Lorong Mage, walaupun SD Lorong Mage kita tahu apa adanya. Selanjutnya, alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat, sehingga apa yang kita rencanakan pada pagi hari ini mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua kalinya kita tak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini tercatat sebagai amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, tak banyak yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah pengimbasan guru penggerak. Pengimbasan nilai positif ini akan dilaksanakan oleh guru penggerak. Tentunya Bapak Ibu yang akan menjadi guru penggerak harus melaksanakan pengimbasan positif. Berarti satu-satunya di gugus kita ini yang sekarang ini adalah yang sedang melaksanakan guru penggerak adalah Ibu Mary di SDN Kemiri. Untuk itu ini adalah wakil kita yang ada di gugus. Tapi ada kabar yang baik juga. Mungkin ada teman kita, guru kita yang sudah ikut mendaftar, sudah dinyatakan lulus, yaitu Pak yang ada di Timur Sisu. Kemarin dikonfirmasi bahwa dia adalah sudah dapat sertifikat, tapi saya sudah klarifikasi kemarin sama beliau,
lalu menjadi calon ya, baru jadi calon. Alhamdulillah mungkin sudah dikatakan lulus. Untuk itu lewat kesempatan ini juga kami berharap kepada Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu yang belum, silahkan Bapak Ibu mendaftar sebagai guru penggerak. Lebih-lebih yang PNS. Yang PNS itu adalah syarat utama katanya sebagai kepala sekolah. Begitu juga teman-teman kita yang masih P3K, kita tidak tahu kebijakannya. Mungkin kalau sudah nanti ada dianggap ada sertifikatnya, apa mungkin kebijakan dari pemerintah. Tapi silahkan Bapak Ibu mendaftar sebagai guru penggerak. Begitu juga teman-teman yang masih GDT bisa juga ikut mendaftar sebagai guru penggerak. Tapi yang sangat saya harapkan adalah teman-teman yang sudah PNS. Silakan teman-teman yang sudah PNS. Nanti ke depan tentunya guru-guru atau kepala sekolah ini sudah pensiun. Berarti yang sangat dibutuhkan adalah Bapak Ibu yang sudah memiliki. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita langsung ke acara yang kedua, merupakan acara inti, yakni pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Baik Mary Febriawanti SPDGR. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Bapak Ibu guru, maaf. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kemiri beserta Bapak Ibu guru semuanya. Hari ini izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Baik Mary Febriawanti SPDGR. Saya belum menjadi guru penggerak, tetapi calon guru penggerak. Kebetulan saya lulus seleksi calon guru penggerak angkatan 7. Nah, sekarang tugas saya tempat itu bahwa untuk menerapkan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semua. Begitu. Mohon maaf ya, bukan di sini sebenarnya kita hanya sharing informasi. Saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar di sini. Nah, di sini ada kata salam dan bahagia. Kenapa salam dan bahagia? Karena salam merupakan doa. Doa kepada kita semua atau Bapak Ibu guru semua supaya kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Espritin dulu ya, boleh sambil di tempat. Boleh duduk. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kesepakatan belajar kita, minta tolong silahkan HP di silent terlebih dahulu. Kemudian minta tolong aktif dalam semua kegiatan nanti ya selama berlangsung. Kemudian kalau bertanya silahkan angkat tangan ya. Next, ketua. Oke, di sini yang akan kita bahas ya konsep-konsep dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua budaya positif dan motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, kemudian yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir nanti restitusi. Silahkan next. Nah, kemudian budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah ya, dimana menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Maksudnya
semua kegiatan itu kita fokusnya di murid, bagaimana murid bisa memiliki dorongan intrinsik dari dalam dirinya, bukan dari eksternalnya, seperti itu. Next. Oke, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Next. Nah, sekarang coba ada perubahan paradigma ini, ada kegiatan kepalan tangan. Boleh berpasangan dengan teman sekelompoknya. Nurul boleh dengan ketua gitu. Ayo Pak Dimas. Di sini ya. Ada kegiatan ada A dan B, ada teman Anda, teman sebangkunya boleh ya. Cobalah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kemudian nanti silakan setelah ditulis kita genggam. Kemudian nanti temannya mencoba untuk mengambil kertas itu, apakah bisa atau tidak. Silakan boleh dicoba. Ditulis dulu apa harapan yang paling kita inginkan di dalam hidup kita. Silakan. Harapan dalam hidup. Sesuatu yang paling berharga. Misalkan suami boleh, anak boleh, atau apa yang sangat diinginkan. Tulis sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kecil saja, kemudian digenggam. Nanti pasangan atau teman sebangkunya untuk mencoba membuka genggaman kita, apakah berhasil atau tidak digenggam itu. Benar ya, pasangan. Ayo, boleh dicoba. Apa harapannya Pak? Silakan. Semua apa yang saya yakin kita semua memiliki sesuatu yang berharga yang berbeda-beda. Ada mungkin yang suaminya sangat berharga sehingga digenggam kuat, tidak mau dilepaskan gitu. Ada juga istrinya mungkin, atau mungkin emasnya yang sangat berharga, itu emas gitu. Boleh apa saja sesuatu yang berharga menurut kita. Silakan kemudian digenggam di masing-masing genggaman. Ya, kalau sudah baru silakan pasangannya untuk mencoba mengambil. Bisa atau enggak? Enggak bisa, orang kuat. Sudah? Enggak bisa dia. Sudah, kalau sudah saya nanti coba dua kelompok ya, dua tim untuk menerapkan apa yang didapatkan. Sudah? Sudah Bapak? Belum diambil. Oh, ayo silakan pasangannya untuk mencoba mengambil apa sesuatu yang ada pada genggaman. Sama-sama enggak mau ngasih. Masing-masing pasangan boleh melakukan teknik yang berbeda. Tahu udah ganti dulu, ada yang salah apa, saya kan. That's simple. Boleh dengan tekanan ini bukan boleh seperti itu. Sudah? Silakan dicoba dulu, baru nanti dua pasangan untuk ke depan. Sudah. Minta tolong pasangan Pak Wan sama Pak yang saya lupa namanya. Pak Wawan, ayo. Siapapun boleh. Sudah disaling mengambil? Oh, coba silakan Dian dulu. Oh iya, coba boleh ditunjukkan sebenarnya sesuatu yang berharga menurut Pak Wan dan Pak Wawan.
Beda persepsi boleh, tidak masalah. Versi Pak Wan, kebaikan. Alhamdulillah ya, kebaikan. Kalau Panjang sekali ini. Saya suka baca istri kayaknya. Kesuksesan dunia akhirat. terima kasih. Silakan dipegang aja Pak, boleh duduk kembali. Nanti silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Wan sama Pak Wan. Itu salah satu ya. Tidak apa-apa. Sesuatu yang pengen kita tahan boleh. Sesuatu yang pengen kita lakukan silah. Sesuatu yang bisa kita berbagi, silakan berbagi. Itulah intinya di ilmu ya. Ilmu itu bukan untuk kita miliki sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada teman yang lain ataupun siswa-siswi kita. Next. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang kontrol. Kadang kita sering memiliki, di sini ada beberapa ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya ilusi. Kadang coba kita meraba dalam diri kita. Pernah nggak ya saya seperti ini? Pernah nggak ya saya merasa ilusi seperti ini? Kemudian di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Ketika ada stimulus respon, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya pada teori kontrol kita sedang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol itu berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya diri saya yang mampu mengontrol diri saya, seperti itu. Kemudian kemudian yang keempat ya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga ya kita misalkan aplikasikan ke dalam siswa-siswi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Hanya mereka yang mampu mengontrol diri mereka sendiri. Tugas kita sebagai guru hanya mendorong mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan motivasi dirinya sendiri, motivasi dari dalam, seperti itu. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol tidak harus menang, tidak ada kalah. Seperti itu. Next. Minum dulu ya. Makan dulu ya. Kemudian yang kedua ya, arti, disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Silakan. Nah, disiplin ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Di mana makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates atau Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Maksudnya di sini mereka tahu apa yang mereka hargai gitu. Kemudian yang ketiga, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Maksudnya di sini mungkin kita tanpa sadar menekan
sesuatu yang kita inginkan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini sebenarnya ada motivasi dari luar dan motivasi dari dalam, seperti yang saya paparkan tadi. Motivasi dari luar, motivasi eksternal ini ada dua. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, di mana maksudnya bahwa kita hanya bisa menuntun anak untuk bisa memotivasi dirinya sendiri dari dalam. Nah, coba yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal ya, maaf. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, itu juga salah satu motivasi eksternal yang kemudian sebenarnya tujuan dari motivasi yang baik yaitu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itulah tujuan dari motivasi internal. Tanpa kita memberikan suatu motivasi eksternal, anak-anak sudah bisa mengontrol apa sih yang saya inginkan, kenapa saya harus berbuat seperti itu. Nah, next. Sudah ada. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Saya yakin kita semua guru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara ada orang yang merupakan filosofi pendidikan kita. Ya, tahu kan? Ini adalah lingkaran budaya positif ya. Sebenarnya kita mulai dari hal terkecil, yaitu peraturan kelas. Kemudian nanti naik dia ke keyakinan kelas. Apa keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kelas yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Kemudian nanti akan tumbuh dalam menjadi lingkungan yang positif. Baru nanti terbentuk budaya positif pada lingkungan. Next. Nah, di sini ada yang ketiga ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Silakan, next. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, coba kita pikirkan, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Ada yang bisa mungkin? Nah, di sini juga ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa? Ya, tidak ditilang. Supaya tidak ditilang. Boleh, apa lagi? Nah, untuk keselamatan. Kalau dia sudah melakukan untuk keselamatan, berarti dia sudah memiliki motivasi intrinsik dalam diri dia. Dia punya kesadaran diri. Oh, saya pakai helm bukan hanya karena takut ditilang polisi ya, tetapi dia takut untuk keselamatannya. Saya harus pakai biar tidak terjadi sesuatu, misalkan terjadi kecelakaan, tidak bermasalah pada kepala. Itu. Menurut saya beda. Kenapa orang pakai sepeda motor itu pakai helm? Karena jawabannya karena kalau dia pakai helm nggak kelihatan. Mantap ya, benar. Kalau pakai ember juga tidak melindungi, malah memperparah ya. Kemudian ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Iya, supaya tidak ketemu sama penyakit corona. Ada lagi? Peraturan 3M, hanya menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter ya. Kalau di kasur boleh lah tidak jaga jarak ya, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah? Mengapa kita harus datang tepat waktu? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Harus komitmen. Iya, punya
komitmen diri, apalagi Bapak Ibu kalau datang ke sekolah kenapa? Apa karena takut kepala sekolah negur karena terlambat? Iya, karena kewajiban kita sudah terima hak harus melakukan kewajiban. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara pada warga kelas. Maksudnya di sini kita harus memiliki keyakinan dulu. Saya yakin setiap sekolah memiliki keyakinan-keyakinan masing-masing. Maksudnya di sini dia memiliki keyakinan terhadap dirinya. Kemudian nanti bisa bersama-sama dengan warga sekolah untuk membentuk suatu peraturan. Dari keyakinan itu juga akan terbentuk nanti peraturan. Next. Nah, ini ada salah satu contoh peraturan kelas di kelas tiang ya, di kelas 6A. Sebenarnya ini saya minta dari siswa-siswi untuk menuliskan dulu keyakinan apa yang mereka miliki. Kemudian mereka membuat kesepakatan kelas yang saya buat menjadi peraturan kelas seperti ini. Di situ ada yang pertama, datang tepat waktu. Saya tidak meminta mereka kamu harus menuliskan datang tepat waktu, tidak. Tetapi mereka yang memiliki komitmen sendiri untuk datang tepat waktu begitu. Kemudian ada 2, 3, 4, 5. Hanya itu yang mereka tuliskan di situ. Berarti hanya itu yang saya gambarkan. Next. Kemudian ada peraturan dan keyakinan kelas. Coba kita bandingkan tabel kiri dan kanan. Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau itu peraturannya. Kalau keyakinan kelas, kita lebih condong meminta anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka miliki atau apa yang mereka lakukan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas tidak. Kita lebih untuk menggerakkan untuk menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau pada keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, sebenarnya pada keyakinan kelas kita sedang memberikan keselamatan dan menghormati orang lain, saling menghargai begitu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Sebenarnya kita sedang melatih kesabaran dan menghormati orang lain. Boleh ditinjau dulu. Es breaking, es krim. Miskonsepsi. Nah, coba di sini ada tindakan guru. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Sanksi sama dengan konsekuensi, Bapak Ibu ya. Hanya 2 pilihan, hukuman atau sanksi atau konsekuensi, boleh. Bedanya hukuman dan sanksi. Beda. Kalau hukuman
kita langsung memberikan sebuah hukuman kepada anak. Kita tahu mereka salah, tetapi kita tidak memberikan, kita tidak tahu 5 kebutuhan dasar pada anak. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak tersebut sehingga melakukan pelanggaran tersebut? Kalau sanksi atau konsekuensi beda. Kira-kira mencatat 100 kali hukuman atau sanksi? Coba dicekkan jawabannya. Hukuman. Dia termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayah, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Luar biasa, cekatan sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Kenapa dia konsekuensi? Karena dia sudah berbuat, harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsentrasi. Konsentrasi. Salah konsekuensi. Iya, konsekuensi ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Coba dicekkan. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba dicekkan. Dia termasuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di pembelajaran PJOK ya. Intinya seperti itu. Paham Bapak Ibu? Oke. Apa bedanya nomor 2 sama yang terakhir itu, Bu? Nomor 2 dan yang terakhir, apa bedanya? Pertanyaan yang bagus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang nomor 2 ini dia terlambat hadir loh. Kalau yang nomor 3 ini memang kalau pembelajaran PJOK biasanya sebelum memulai itu pemanasan terlebih dahulu. Yang 2 kali mengelilingi lapangan basket boleh dijadikan pemanasan. Kan sama-sama terlambat. Sama-sama terlambat, benar. Tetapi mungkin kalau yang nomor 2 ini dia tidak menerangkan pembelajaran PJOK. Kalau PJOK bebas loh untuk melakukan gerakan. Boleh keliling lapangan hanya sebagai pemanasan. Kalau misalkan dia terlambat tapi pembelajarannya matematika, kan gak enak kita suruh keliling lapangan. Pembelajarannya matematika begitu. Nanti selesai keliling lapangan anak-anak ngos-ngosan, gak konsen belajarnya seperti itu. Lambat Pak Haji ya. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman, nah di sini ada sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi, begitu. Kemudian kalau yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi hanya sebentar sakitnya. Nanti setelah itu dia sudah cepat lupakan. Kemudian untuk hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau pada konsekuensi, dia nanti akan tumbuh rasa anak akan menghargai disiplin seperti itu. Kemudian kalau di hukuman, biasanya anak-anak akan merasa terpaksa atau paksaan. Kemudian kalau ke sanksi, dia ada stimulus tanggapan ya. Kemudian yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau pada konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri gitu. Boleh sambil icip-icip Bapak Ibu, kita santai saja. Ini hanya sharing informasi ya yang saya dapatkan. Oke, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini suatu dorongan yang akan kita berikan ke anak. Kemudian kalau pada hukuman biasanya anak akan merasa bersalah, merasa marah terhadap dirinya. Kemudian akan merasa dipermalukan dengan tindakan yang kita lakukan ketika kita memberi hukuman. Kalau pada konsekuensi, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out-nya.
Kita lanjutkan yang keempat ya, 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ada yang tahu 5 kebutuhan dasar apa saja yang kita miliki? 5 kebutuhan dasar pada manusia yaitu rasa dicintai ya. Next bisa diperlihatkan. Nah, ada rasa cinta kasih, ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan dan kebebasan. Ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia ya. Dimana ketika misalkan seorang anak melakukan pelanggaran, dia sebenarnya mungkin di rumahnya dia kekurangan cinta kasih sayang dari orang tuanya, atau dia kurang penguasaan, atau mungkin juga dia tidak senang begitu sehingga mereka melakukan pelanggaran. Next. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Ini yang terpenting ya, silakan. Kebebasan. Kebebasan dilambangkan dengan buku-buku kebebasan. Kupu-kupu malam. Astagfirullah. Nah, kebebasan ini maksudnya kita memang memiliki kebebasan untuk untuk melakukan sesuatu sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita. Kita sebagai guru tidak boleh menjustif atau bukan menjustif, apa sih istilahnya, mendorong anak untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang mereka untuk merasa bebas gitu. Misalkan untuk memilih sesuatu yang mereka nggak suka. Misalkan saya suka belajar matematika, tetapi saya tidak suka belajar PJOK. Boleh begitu ya? Iya. Kita bebaskan anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Ada lagi? Lanjutkan. Nah, kita berada ke 5 posisi kontrol. 5 posisi. Next. Kontrol. Nah, sebenarnya nanti ada video naren, cuman karena nggak bisa dipaparkan, saya harus jelaskan di sini. Ini 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai guru. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ada posisi kontrol sebagai teman. Ada posisi kontrol sebagai pemantau dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini kalau pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah biasanya identitasnya gagal. Kenapa seperti itu? Biasanya anak nanti akan menghindari hukuman. Nah, di sini ada beberapa contoh. Sebenarnya kalau kita bisa lihat videonya lebih bagus lagi ya. Nanti mungkin saya sharekan di grup ya, di grup WA di Google Sempat. Kemudian kalau pada identitas pada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau biasanya kadang sukses, akan tetapi ini termasuk dia sebagai kontrol dari luar, bukan kontrol dari dalam. Hanya satu yang paling bagus sebenarnya posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Kenapa dia bagus? Karena mampu meningkatkan kontrol diri pada anak, sehingga anak mampu menguasai diri, mampu memotivasi dirinya dari dalam tanpa harus kita kasih dia kontrol dari luar. Bisa dibaca terlebih dahulu Bapak Ibu. Bisa icip-icip dulu di bawah guru. Oh ya, icip-icip dulu. Di bawah guru ini Cip. Nah, coba diperhatikan pada proses manajer ya, posisi kontrol untuk manajer. Di situ nanti ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu salah satu beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita melakukan istilahnya restitusi ya kepada anak. Kemudian menguatkan pribadi, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas dan sebagainya. Next saja Ketua. Oh ya. Jadi ketika dipaparkan terkait masalah ministerial yang mana Boleh, sesi tanya jawab. Kan ada sesi tanya jawab nanti. Nanti sekarang dulu. Oke. Videonya nggak bisa di setel ya, maaf Bapak Ibu.
Kemudian restitusi yang keenam. Next. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, adapun 3 proses restitusi ya. Silakan next Kak Tuan. Ini menurut Gasen ya. Saya sengaja tampilkan karena tidak mau memplagiat punya orang. Ayo. Ya. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Maksudnya di sini ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya kita lihat dulu sebenarnya dari 5 kebutuhan dasar itu apa yang belum terpenuhi pada anak sehingga mereka melakukan tindakan yang salah. Seperti itu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya di sini kita fokus pada karakter anak, menanamkan sebenarnya karakter baik atau apa ya, nilai-nilai yang ada pada diri anak. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini kadang ketika seseorang anak melakukan tindakan kesalahan, kita sering membuat anak merasa malu gitu. Kita posisikan diri kita pada posisi apa dulu? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai posisi teman? Apakah pemantau? Dan sebagainya. Tapi ketika kita melakukan restitusi, kita tidak melakukan hal tersebut, tapi kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol sebagai manajer, sehingga anak akan kembali pada kelompoknya. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya. Maksudnya di sini ada langkah-langkah melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Atau terbalik ya, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, baru validasi tindakan yang salah. Next. Nah, di sini ada tahapan restitusi seperti yang saya bilang tadi. Wow. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Maksudnya di sini ketika kita melakukan restitusi awal atau menstabilkan identitas, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. 7 pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak dalam menstabilkan identitas. Nggak harus lengkap semuanya Bapak Ibu, boleh 1, 2 gitu. Paham ya? Di situ misalkan yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Boleh dan sebagainya. Boleh dibaca dulu. Ini bisa kita ungkapkan ke anak ketika kita menstabilkan identitasnya. Boleh 1, 2, boleh tidak harus semuanya ya. Next. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Misalkan setelah kita melakukan tahap 1 baru ke tahap yang ini, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan membantu siswa mengenali basic need-nya atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, for of survival. Maksudnya di sini 5 kebutuhan dasar tadi. Rasa ingin dicintai, terus ya penguasaan, kebebasan dan sebagainya. Yang kelima tadi. Next. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita
ungkapkan, kita utarakan kepada anak ketika kita melakukan tahap kedua tadi, yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan, nah seperti itu dan sebagainya. Boleh dipilih-pilih lah Bapak Ibu, tapi ini kita lakukan ketika kita memberikan tahap restitusi kepada anak. Lanjut. Kemudian yang terakhir nanti kita tanyakan keyakinan kepada anak. Apa yang mereka yakini? Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di situ pada tahap ini biasanya kita tanyakan dulu keyakinan apa yang dimiliki dari anak tersebut. Kemudian nanti next ya. Sehingga mereka bisa melakukan tindakan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak ya. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Biasanya Bapak Ibu guru, sebelum kita di awal tahun ya, tahun pembelajaran, biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita akan membuat kesepakatan kelas dari nilai-nilai yang sesuai kita yakini ya. Sebenarnya kita hanya memantau, kita hanya mendukung untuk kegiatan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada interferensi 30 detik. Silakan boleh dibaca terlebih dahulu. Nah, ini satu pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak ya ketika kita melakukan restitusi. Kita akan melakukan refleksi ya. Ada yang mau refleksi dari kegiatan kita pagi ini dari Bapak Ibu guru, boleh? Kak Tuan mungkin? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi luar biasa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemaparan, karena ini adalah merupakan bagian dari pengimbasan saudari kita, yakni Baik Mary Febrianti. Selanjutnya, yakni ada refleksi. Nah, tentu sekali yang sesuai dengan yang dipaparkan tadi, yakni terkait masalah manajerial. Ya. Nah, jadi tentu sekali dengan pemaparan tadi bahwa ada dua hal yang saya tangkap, yakni pada proses pembelajaran tentu sekali kita harus memperhatikan ada eksternal, internal pada peserta didik kita, sehingga tentu sekali apa yang sebagai tujuan kita dalam belajar atau dalam mengajar kepada anak kita, tentu sekali tujuan daripada pembelajaran itu akan terlaksana atau tercapai. Mungkin itu yang saya tangkap dari saudari kami. Untuk itu dalam hal ini adalah momentum atau bagian dari pembelajaran kita bersama, yaitu harus kita canangkan, yaitu ada eksternalnya kemudian internalnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas refleksi ya yang diberikan yang disampaikan oleh Bapak Haji Herman Pelani ya. Kemudian terima kasih. Mungkin ini pemaparan dari saya. Nanti selanjutnya kita akan proses tanya jawab bisa dipandu oleh Pak Hartono. Terima kasih dulu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi
pemaparan yang cukup Panjang. Nomor 25 tahun 2014 terkait tentang hukuman kekerasan atau pemberian hukuman kepada anak termasuk siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah di sini di mana hukuman atau konsekuensi yang sudah dipaparkan tadi itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan di mana untuk memberikan titik jerah kepada siswa agar tidak melakukannya kembali. Yang kemudian di mana di restitusi atau restitusi? Restitusi ya, di mana di sana menggambarkan lebih kepada pendekatan, kayaknya lebih kepada pendekatan yang menggunakan dalam penyelesaian permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, keterkaitan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, kalau kita berdasarkan dengan undang-undang itu, lebih baik mana yang akan kita terapkan, yang kemudian mohon seperti yang dipaparkan oleh Pak Ustaz tadi, mohon kami diberikan suatu semacam contoh suatu permasalahan dan bagaimana metode penyelesaiannya. Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru penanya. Untuk pertanyaan pertama oleh Ibu Nuro SPD. Yang pertama yakni hak untuk melakukan kehendak. Bagaimana hak untuk melakukan kehendak terhadap siswa atau terhadap guru maksudnya? Tanpa memaksakan, kan tadi ada Ya. hak untuk memaksa katanya tadi. Yang kedua, bagaimana seorang pendidik, bagaimana sikap seorang guru agar lebih bijak menyikapi sikap siswa untuk memberikan efek jerah mungkin maksudnya. Terima kasih. Silakan dijawab oleh Ibu pemapar. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik sekali ya, biar kita bisa implementasikan langsung kepada untuk di sekolah kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita memaksakan kehendak? Bukan kita memaksakan kehendak ya, tetapi di sini kita mendorong siswa itu untuk bisa memotivasi dirinya sendiri. Kita tidak memberikan dorongan eksternal terus. Misalkan sebelum kita melakukan bagaimana anak itu bisa termotivasi dari dalam, kita harus lebih tahu dulu 5 kebutuhan dasar tadi. Misalnya, ketika anak melakukan suatu tindakan yang salah, kita terlebih dahulu jangan langsung menghukum anak atau memberikan sesuatu perlakuan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Seharusnya kita lihat dulu sebenarnya ketika mereka melakukan tindakan yang salah, sebenarnya kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar itu apa, kebutuhan dasar yang mana yang mereka belum terpenuhi. Nanti sebenarnya kalau ketika Bapak Ibu guru masuk ke lulus untuk dari calon guru penggerak, nanti akan di situ pemaparannya panjang sekali. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu guru nanti bisa ikut serta untuk belajar bersama dengan kami. Di sana Bapak Ibu guru, ketika kita misalkan anak melakukan tindakan salah, misalkan anak itu kekurangan kasih sayang, dari situ nanti kita bisa tahu melakukan tindakan restitusi seperti itu. Ada 3 tahapan di situ. Nah, di situ baru kita praktikkan. Nanti ada penjelasannya sebenarnya. Misalkan dia kekurangan kasih sayang, nanti kita dekati dengan cara 3 tindakan itu. Pertanyaannya pun sudah dipilah-pilah. Dan nanti secara khususnya kalau saya utarakan sekarang panjang sekali sebenarnya, tidak akan mencakup itu. Kemudian, nah, ketika kita misalkan anak melakukan suatu kesalahan, jangan langsung menghukum. Tapi kita tanya dulu, kita pantau dulu. Sebenarnya dia melakukan tindakan itu kenapa? Apakah dia kekurangan dari 5 kebutuhan dasar itu? Apakah dia kekurangan penguasaan, atau dia kekurangan kasih sayang, atau dia kekurangan kebebasan? Dari 5 kebutuhan dasar itu apa yang kira-kira mereka belum terpenuhi? Baru nanti setelah itu kita melakukan proses restitusi sebelum kita tanyakan keyakinan kepada anak. Nanti kita berikan pemantauan
dulu. Iya, kita cek misalkan sekali tindakan salah, boleh kita tanyakan. Kita lihat dari gelagat anak. Biasanya kalau anak yang kurang kasih sayang, gelagatnya beda. Atau kurang misalkan diberikan kebebasan di rumah, di sini, gelagatnya beda. Kita bisa lihat dari cara anak berbicara, cara anak tindakannya seperti apa, begitu. Makanya yang saya tanyakan bagaimana kita sebagai seorang guru actionnya gitu. Nah, actionnya boleh melakukan restitusi dari 3 restitusi itu, dari 3 langkah restitusi itu. Misalkan pertama validasi tindakan yang salah. Kita cek dulu dari tindakan itu kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang mereka belum terpenuhi. Baru bisa kita tanyakan. Kita melakukan tindakan yang kedua. Baru nanti kita tanyakan keyakinan apa kira-kira yang mereka yakini. Sebenarnya di sini kita dituntut untuk anak supaya termotivasi dari dalam, seperti itu. Sudah? Oke. Pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua dari Pak Ustadz. Yang pertama, arti pengimbasan. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, contohkan dalam pembelajaran. Ini mungkin maksudnya pada LPP dalam pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Yang mana disebut dengan pengimbasan tersebut? Oke, untuk kata pengimbasan, saya bukan guru bahasa Indonesia ya. Saya tidak pernah cari-cari di kamus bahasa Indonesia. Tapi setahu saya, pengimbasan itu adalah kegiatan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan ketika mengikuti PPGP ya, program pendidikan guru penggerak. Nah, sebenarnya saya sampaikan ini untuk menyelesaikan tugas saya di modul akhir ini, yaitu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru ilmu yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian di mana kita pakai ini untuk RPP? Apakah terpakai untuk RPP? Bukan Bapak Ibu ya. Yang ini kita fokus sebagai guru bisa menempatkan posisi kita di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Posisi kontrol pemantau atau manajerial? Coba kita kembali dulu. Selama ini apa yang kita lakukan kepada anak didik kita? Sebenarnya kalau kita bisa nonton videonya bagus sekali, video Naren itu, cuman nggak tahu ini kenapa nggak bisa tersetel. Ayo. Sambil menunggu mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Oke. Untuk pertanyaan belum selesai sebenarnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana ini kita fokuskan kita sebagai guru gitu. Bagaimana kita mendidik siswa, bagaimana kita memotivasi siswa dari dalam, bukan dari luar. Jangan kita iming-imingi anak dengan memberikan penghargaan ataupun memberikan dengan teguran yang kasar gitu. Harus dengan kita sadari anak-anak itu bisa memotivasi dirinya dari dalam. Sadar diri, begitu. Contoh di kita nih, kita kayak tadi berangkat ke sekolah, pagi-pagi di jadwal itu jam 7.00 harus ada di sekolah. Kalau kita punya kesadaran diri atau bisa memotivasi diri kita sebelum jam 7 sudah ada di sekolah, begitu. Tetapi kalau misalkan takut sekolah dari Desember terlambat, itu salah satu contoh dorongan eksternal dari luar, dorongan eksternal benar, yang dari luar. Kemudian yang pertanyaan ketiga mungkin bisa dilanjutkan. Pertanyaan ketiga dari Bapak Hendra, keterkaitan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi di mana yang akan diterapkan kepada siswa atau peserta didik berdasarkan karakter yang dimiliki masing-masing. Ya, jangankan kita guru ya, semua orang memiliki prinsip yang berbeda.
cara kerja yang berbeda, otak kita berbeda, cara pandang juga berbeda, seperti itu. Boleh, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang begitulah manusia, manusiawi. Kemudian di mana kita pakai nih hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya hukuman kalau bisa kita hindari seperti itu ya. Sebagai guru silahkan jangan menghukum. Lebih baik kita memberikan konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh anak, karena itu akan membangkitkan motivasi dari dalam anak. Nah, untuk restitusi sebenarnya itu salah satu tindakan. Bagaimana cara kita memberikan konsekuensi kepada anak. Makanya di situ ada tahap-tahapannya, ada 3 tahapan. Dan tadi juga dijabarkan ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak ketika kita melakukan proses restitusi. Demikian. Mungkin contoh dalam suatu pembelajaran. Misalnya anak ini melakukan suatu mungkin kesalahan. Bagaimana sistemnya tindakan seorang guru itu berdasarkan apa yang sudah dikatakan tadi, dan tidak hukuman, konsekuensinya dan restitusinya bagaimana, apakah mana baiknya gitu. Seandainya satu permasalahan ini yang dicontohkan, apakah dia akan menggunakan hukuman, apakah dia akan menggunakan sekuensi, atau dia lebih kepada restitusi ya. Kalau video restitusi sebenarnya ada di video ini, cuman nggak bisa saya share-kan. Di situ ada cerita tentang Naren di sini. Naren itu terlambat 5 menit ke sekolah. Nah, kalau kita melakukan restitusi, seorang guru ada sebenarnya video gurunya, dia panggil Naren gitu kan. Selamat pagi Naren, ungkapan kata selamat pagi, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tahapan restitusi itu. Nah, kalau jenis penghukuman atau konsekuensi, kita bisa lakukan sesuai dengan tindakan anak, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak. Misalkan anak-anak terlambat nih, misalkan pada pagi hari terlambat sekolah, kita melakukan tindakan seperti apa? Tergantung misalkan kelas 6 nih. Kalau dia terlambat misalkan di mata pelajaran apa, nah kita tanyakan, kita lakukan restitusi. Kecuali kalau pelajaran PJOK bisa dia keliling lapangan untuk pemanasan seperti itu. Restitusinya misalkan kalau saya misalkan lakukan proses restitusi kepada anak yang terlambat. Nah, misalkan saya bisa tanyakan dulu, tegur anaknya, Assalamualaikum, misalkan Edo, misalkan atau Adi gitu. Kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Tanyakan dulu seperti itu. Kemudian tanyakan dulu, kita bisa menstabilkan identitas terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalkan, kamu tahu tidak kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini? Misalkan dia nanti akan menjawab, saya terlambat Bu, maaf, misalkan seperti itu. Kita bisa melakukan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kita juga bisa menyentuh hati anak, misal saya tahu kamu terlambat, saya juga yakin kita ini manusia bukan manusia sempurna. Bisa kita kata-kata yang bijak yang bisa kita utarakan ke anak, tidak dengan tidak dengan membentak, tidak dengan kata-kata yang kasar begitu. Ada tahapan-tahapannya yang bisa kita lakukan. Itu kan restitusinya. Nah, kalau seandainya sekarang kan yang dibahas tadi masalah hukuman dan konsekuensi dan kemana tiga ini kan. Cuma saya minta contohnya itu kan tadi yang diberikan contoh penyelesaian masalah dengan restitusinya. Restitusi. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan konsekuensinya seandainya mungkin kan karena tadi saya bahas karakter kita kan berbeda-beda. Seandainya dalam memberikan konsekuensi itu seperti apa? Misalkan kesalahan mencatat 100 kali dalam buku. Oh iya. Permasalahannya saja yang tadi seperti kan kita telat dengan restitusi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan motivasi itu mungkin masuk ke restitusi. Nah, kalau dalam konsekuensi itu seperti apa? Oh iya. Itu benar. Saya lupa paparkan keterkaitan antara konsekuensi dengan restitusi. Ingat ya, dalam hanya 2 pilihan, hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Nah, sebagai guru lebih baik menghindari hukuman tapi melakukan konsekuensi. Konsekuensi yang kita lakukan dengan cara tindakan restitusi, Bapak. Paham?
Restitusi itu suatu tindakan yang kita lakukan ketika kita akan memberikan konsekuensi terhadap anak didik kita, seperti itu. Nah, itu kan hukuman dan restitusi ada dua kan, yang secara otomatis harus kita pilih salah satu. Harus sebagai guru kita harus memberikan sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman. Kalau bisa. Tapi memang kita juga sebagai saya sendiri sadar diri ya. Sering saya tiba-tiba pengen marah gitu sama anak. Makanya kontrol diri kita memang yang penting sebagai pendidik. Tidak apa-apa ibu salah, tapi mari kita berusaha untuk memperbaiki diri kita gitu. Cukup? 2 GB setengah. Oh, nama lagi. Masih penasaran ada apa-apa? Karena di sini masih ada pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi merupakan dua hal yang harus kita pilih salah satunya. Kalau memang kita harus memilih antara hukuman dan konsekuensi, berarti dia yang dua ini boleh. Nah gini mungkin. Nah, gitu. Ini narah hukum doang, narasumber doang. Nah gini, ini kan yang Boleh. ini minta berkaitan dengan materi di awal tadi, yaitu ada sifat kesepakatan. Nah jadi ini adalah merupakan tidak ubahnya seperti checklist. Artinya ketika siswa itu melakukan, maka di sini kita selaku guru, selaku kontrol, berarti memilih apakah anak ini menyangkut hukuman atau sanksi. Nah seperti itu. Nah sehingga nanti setelah masuk di mana anak ini, apakah hukuman atau sanksi, maka berkaitan sekali dengan kesepakatan awal tadi, seperti itu yang dibikin oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Berarti boleh kan? Ya. Hukuman dan sanksi. Mana-mana saja, tetapi intinya kita selaku guru memilah apakah anak ini tergolong masuk ke hukum atau sanksi konsekuensi, seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin kalau dari segi pemaparannya Bapak tadi, mungkin semakin melebar kayaknya. Karena di sini kita diperbolehkan karena berdasarkan checklist lagi Bapak kan? Nah, berdasarkan kesepakatan hukuman dan sanksi. Sementara dari hukum narasumber tadi mengatakan bahwasanya lebih baik kita melakukan sistem pendekatan. Namanya restitusi. Ya. Jadi mungkin secara gamblangnya menurut pemikiran saya adalah di sini kita semacam menentukan saja lah. Nggak usah ada hukuman, nggak usah ada sanksi, itu peribahasa. Itu harus peribahasa. Namun secara strukturalnya kalau kita lihat strukturalnya kita lebih menggunakan restitusinya. Jika salah tadi sudah saya lihat. Kalau diterapkan itu kan nanti ada apa namanya imbasnya kepada anak, ada efek jerahnya ya. Ada Makanya justru kembali ke kesepakatan awal karena dibikin oleh karena pemaparan begini dari hukuman dan syarat itu ada hukum ya. Karena di sana pemaparannya hukuman jelas ini